Selamat malam Bapak, perkenalkan nama Heriberto Stade, NIM 0003030086, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Konsepsi sejarah materialis Marx. Dengan teori sejarah materialis Marx, kita beralih dari penggambaran masyarakat pada satu titik waktu untuk analisis dinamika sosial zaman perubahan. Dan sama seperti dia menyajikan konsepsi ekonomi masyarakat, demikian juga apakah dia memajukan interpretasi ekonomi dari sejarah. Sejarah tentang kemanusiaan bukanlah kisah tentang orang-orang hebat atau ide-ide hebat atau spektakuler peristiwa politik atau terungkapnya kesadaran manusia. Sebaliknya, ia menegaskan fokus dan teater sejati dari semua sejarah adalah kehidupan ekonomi, industri dan pertukaran, kepemilikan properti dan kekuatan produktif, perdagangan dan konsumsi, pembagian kerja dan perjuangan kelas. Materialisme praktis Marx dalam ideologi Jerman mengejek orang-orang yang membayangkan pembebasan terdiri dari tidak lebih dari tindakan mental, perubahan kesadaran belaka orang-orang. Dia mengatakan kita tidak tertekan oleh konsepsi palsu tentang dunia, tetapi oleh dunia nyata yang ada itu sendiri secara historis diberikan ekonomi dan kondisi politik. Bertentangan dengan idealisme filsafat Jerman, Marx menyebut komunis seperti dirinya sebagai materialis praktis. Hasil dari materialis semacam itu adalah salah satu dari revolusi dunia yang ada. Tidak hanya membebaskan orang dari ide-ide yang salah, tapi secara praktis memahami dan mengubah hal yang ditemukan. Misi politik yang sebenarnya tidak begitu banyak untuk mengubah pemikiran yang akan datang dalam perjalanan perjuangan politik, melainkan untuk menghapuskan kondisi dan menindas praktis objek cara. Mode produksi kapitalis. Sedangkan perspektif materialisnya menawarkan pedoman untuk memahami sejarah kemanusiaan. Minat utama Marx adalah dunia baru industri kapitalis. Sebagian besar ditulisnya, termaksud karya yang paling penting, Kapital, dikhususkan untuk analisis kritis dari cara produksi kapitalis. Bagi siapapun yang serius ingin berdamai dengan Marx, ini pasti fokus utama. Tujuan saya di bagian ini membangun fondasi untuk nanti adalah untuk memberikan gambaran umum tentang teori kapitalisme di proses meringkas pemikirannya tentang asal-usul, alam, fungsi, dan takdir sistem ekonomi kapitalis. Produksi komoditas kapitalis. Kelangsungan hidup manusia membutuhkan produksi barang yang mampu memuaskan kebutuhan. Kami menanam makanan untuk dimakan, menjahit pakaian untuk dipakai, dan menulis buku untuk mendidik dan menghibur. Marx menyebut hal-hal yang berguna ini nilai guna saat diproduksi sebagai komoditas. Ketika barang-barang ditujukan untuk dijual atau dipertukarkan daripada konsumsi pribadi, mereka memperoleh karakter ganda. Mereka tidak hanya memiliki nilai guna, mereka juga adalah pembawa nilai tukar. Nilai perubahan suatu komoditas berbentuk ekuivalensi kuantitatif. Proporsi nilai guna satu jenis diperdagangkan untuk nilai guna jenis lain. Dalam barter ekonomi, misalnya, solusi salmon dapat ditukar dengan satu ayam atau 2 pisau atau 3 selimut. Rasio ini yang timbul dari transaksi yang sedang berlangsung antara pembeli dan penjual menunjukkan nilai tukar satu komoditas yang berarti berapa banyak pada waktu dan tempat tertentu satu komoditas bernilai relatif terhadap komoditas lain. Teori nilai tenaga kerja. Kehadiran produksi komoditas menimbulkan pertanyaan yang jelas. Apa mengatur proporsi di mana komoditas dipertukarkan satu dengan yang lain? Bagaimana mungkin menimbang komoditas heterogen dengan nilai guna heterogen pada skala yang sama? Mengapa mobil lebih mahal daripada sebuah sepeda dan sepeda lebih mahal dari skateboard? Pasti ada beberapa kesamaan yang dimiliki semua komoditas. Alasan Marx, sebagai rujukan nilai relatifnya, nilai tukarnya dihitung. Satu properti mereka semua berbagi. Menurutnya, bahkan memberikan apel dan jeruk yang sebanding bahwa mereka adalah hasil kerja manusia.
Lebih tepatnya, mereka adalah produk dari tenaga manusia abstrak. Dengan ini, Marx berarti tenaga kerja secara umum diukur dalam satuan waktu, mengabaikan operasi spesifik yang membedakan satu jenis pekerjaan, misalnya menjahit, dari yang lain, misalnya pertukangan kayu. Akumulasi primitif. Sedangkan kapitalisme adalah sistem produksi komoditas, pertukaran komoditas hanyalah prasyarat. Kondisi yang lebih penting diperlukan karena perkembangan kapitalisme adalah munculnya kelas kapitalis di satu sisi dan kelas pekerja di sisi lain. Yang pertama memiliki sarana produksi, yang terakhir hanya memiliki kemampuan untuk bekerja. Bagaimana melakukannya? Kebetulan kedua kelas ini minoritas yang memiliki properti dan mayoritas yang tidak memiliki properti bertemu satu sama lain. Satu hal jelas, Marx berkata, alam tidak menghasilkan di satu sisi pemilik uang atau komoditas, dan sebaliknya manusia juga tidak memiliki apa-apa selain milik mereka sendiri, tenaga kerja. Jadi apa asal mula hubungan kelas kapitalis? Ini membawa kita ke apa yang Marx meminjam dari Adam Smith sebut sebagai akumulatif primitif. Konsumsi tenaga kerja. Apa yang dibeli kapitalis dari pekerja di pasar adalah tenaga kerja, semua potensi kapasitas tenaga kerja, tetapi yang sebenarnya mereka inginkan adalah kerja itu sendiri, dan bahkan lebih mereka menginginkan komoditas yang dihasilkan tenaga kerja, dan bahkan lebih dari itu, bahwa mereka ingin keuntungan terrealisasi dari penjualan komoditas tersebut. Ini adalah sebuah jalan berbatu dari pembelian hingga penjualan. Langkah pertama bagi kapitalis adalah mendapatkan nilai guna tenaga kerja. Mereka melakukan ini seperti kasus lainnya komoditas dengan mengkonsumsinya, seperti pisang yang dikonsumsi dengan memakannya dan jaket yang memakainya. Tenaga kerja dikonsumsi dengan cara memakainya. Tetapi konsumsi tenaga kerja komoditas kas ini memunculkan keunikan praktis masalah. Untuk kesialan kapitalis, tenaga kerja tidak seperti pisang dan jaket diwujudkan dalam diri orang-orang masih hidup yang mungkin tidak selalu mau melepaskan komoditas berharga mereka sesuai persyaratan yang ditentukan oleh majikan. Ini satu hal yang mengupas pisang atau mengenakan jaket, dan suatu yang sangat berbeda mengekstraksi tenaga dari pemikiran dan perasaan manusia. Eksploitasi tenaga kerja. Cara lain yang lebih tepat untuk menjelaskan rahasia pembuatan keuntungan kelas kapitalis mengambil nilai lebih melalui eksploitasi kelas pekerja. Mengatakan pekerja dieksploitasi berarti mereka dipaksa untuk melakukan kerja yang tidak dibayar. Kekuatan memasuki gambar karena pekerja kurangnya akses ke alat produksi dan perlu mencari nafkah, memiliki sedikit alternatif selain mempekerjakan diri mereka sendiri untuk kapitalis. Situasi ini memungkinkan kapitalis untuk mendapatkan keuntungan dari surplus tenaga kerja, dan bagaimanapun caranya, banyak ini mungkin muncul sebagai hasil dari kesepakatan kontrak bebas. Marx menyatakan pada dasarnya selalu merupakan kerja paksa. Dalam hal ini, menurutnya kapitalisme mirip dengan perbudakan. Meskipun budak begitu dipaksa oleh hukum, pekerja bebas didorong oleh keadaan mereka untuk secara sukarela melakukan pekerjaan tidak dibayar. Pembangunan kapitalis dan revolusi sosialis. Kapitalisme adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Itu mengakhiri dunia prakapitalis, mempercepat pertumbuhan industri modern dunia, dan itu membuka pintu ke dunia pasca kapitalis baru. Padahal di satu dari kritiknya yang paling parah, memandang kapitalisme sebagai permain secara historis, peran progresif tanpa disadari mempersiapkan jalan bagi masyarakat sosialis masa depan. Karena merangsang perluasan kekuatan produksi, meningkatkan kekuatan produktif masyarakat dengan pesat, kapitalisme membuat sosialisme secara objektif mungkin. Karena itu mengalami kerusakan berkala dan krisis yang berulang, memperlihatkan ketidakefisienan dan pemborosannya sebagai satu sistem produksi. Kapitalisme memanggil pendukung untuk sosialisme. Kapitalisme sebagai kekuatan modernisasi.
Kapitalisme adalah sistem revolusioner yang menjungkirbalikan tatanan feodal tradisional dan menggantinya dengan jenis yang sangat baru dan berbeda secara kualitatif masyarakat. Setelah cara produksi kapitalis berjalan, ia kekuatan yang benar-benar transformatif, menyapu dunia lama dan mengesankan dunia yang sama sekali baru. Revolusi kapitalis melahirkan yang modern, berjuasi, pemimpin kaya dan tentara industri yang besar. Pembentukan kelas pekerja revolusioner. Ketika kapitalisme berkembang, industri skala besar muncul, kekuatan produksi tumbuh, dan alat-alat produksi semakin tersentralisasi. Ini kondisi tersebut, menurut Marx, membentuk fondasi ekonomi yang membuat masyarakat sosialis mungkin. Nasib sejarah kelas pekerja, dia berpendapat, adalah menerjemahkan kemungkinan itu menjadi kenyataan. Teori Marx tentang bagaimana sosialisme muncul dari dinamika kapitalisme sehingga mencakup dua yang berbeda elemen. Di sisi objektif, pengembangan kondisi material diperlukan untuk tingkat masyarakat yang lebih tinggi, dan di sisi subjektif, pengembangan proletariat revolusioner. Kedua elemen ini muncul bersamaan tangan. Marx berpendapat sebagai pertumbuhan kapitalisme industri itu sendiri meletakkan dasar untuk pembentukan proletariat yang sadar kelas dan untuk akhirnya pemberontakan kelas pekerja. Demikian pembahasan saya. Terima kasih Bapak.